Selamat malam pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada. Masih bersama kita ngaji pasan Pak Lutfi, selamat malam. Selamat malam Pak Bowo. Dan juga pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada. Kita lanjut tentang subtema pada malam hari ini Pak Lutfi. Tema kita malam hari ini adalah tentang sumber daya kultur dan pembangunan kita. Salah satu tulisan dari Ki Haji Abdurrahman Wahid. Ya. Sepintas kalau saya membaca dari subtema ini, dalam posisi ini kayaknya kok kritik terhadap pembangunan era Orba. Apakah kemudian nanti benar seperti itu? Atau yang lain, tolong nanti diperjelas Pak Lutfi. Kayaknya ada yang salah dalam mendefinisikan makna pembangunan di negara kita ini, di mana berbagai macam pembangunan sejak era Orba itu kan begitu digaungkan dengan luar biasa, mulai dari pembangunan waduk, jembatan, dan seterusnya, berlanjut sampai berbagai infrastruktur sampai dewasa ini, bahkan bandara dan seterusnya, sampai ada istilah PSN, proyek strategis nasional gitu kan. Tetapi di sisi lain yang selalu menjadi tolak ukur itu adalah kebanggaan tentang investasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain ada beberapa nilai yang menurut saya terpinggirkan. Misalnya di balik isu pembangunan itu ada beberapa desa yang tergusur. Kemudian ada masyarakat adat yang kehilangan ruang. Ada ketimpangan antara rakyat akar rumput dengan kelas menengah ini, justru dengan seiringnya pertumbuhan perkembangan pembangunan itu ketimpangannya justru tidak makin mendekat, tapi justru makin terpinggirkan lebih jauh lagi gitu. Ketimpangannya lebih terasa. Maka sebetulnya apakah itu yang dinamakan pembangunan begitu kan? Atau jangan-jangan kita sedang membangun monumen yang disebut dengan kemajuan itu di atas puing-puing penderitaan atas kemanusiaan di era negeri kita sendiri. Itu Pak Lutfi sebagai pengantar, monggo terkait dengan tema sumber daya pembangunan atau sumber daya kultur dan pembangunan kita seperti apa sebetulnya. Saya menggunakan dua istilah satu istilah yang menurut saya menjadi poin di dalam tulisan Gus Dur di dalam hal ini. Sumber daya kultural. Sumber daya kultural. Kan begitu. Sumber daya kultural ini seperti kita ulas bahwa budaya di Indonesia itu kan ada dua. Yang dikenal dengan budaya pedalaman, misalnya budaya pesisir. Kan begitu. Budaya pedalaman itu pertanian, budaya pesisir itu adalah laut. Nah, ini adalah yang disebut dengan sumber daya kultural pembangunan. Nah, kan begitu. Nah, sekarang kita lihat Pak, orang-orang yang hidup di pedalaman, yang mereka ini bergelut dalam soal-soal pertanian, dimulai sejak zaman Soeharto sampai era sekarang. Pertanyaannya begini, meningkatkah daya beli mereka di dalam menjalani hidup di era modern ini dibandingkan misalnya dengan kelompok yang disebut dengan para oligarki itu, pemilik modal itu. Salah satu contoh misalnya tulisan Jeffrey Winter. Jeffrey Winter itu nulis tentang oligarki and demokrasi on Indonesia. Itu membandingkan kekayaan oligarki dengan penduduk pribumi. Perbandingannya sangat signifikan Pak. Satu orang oligarki itu pendapatannya berapa itu ya? 600 kali lipat. 600 kali lipat dari penduduk asli pribumi. Begitu. Ambil contoh misalnya penduduk asli pribumi pendapatannya 1 bulan 5 juta. Kalau 600 kali lipat berarti kan 5 juta kali 600. Itu pendapatan per orang loh Pak. Pendapatan per orang. Nah, untuk oligarki. Jadi pendapatannya
perbedaannya sangat jauh. Betul. Padahal mereka bukan orang-orang pribumi, betul. Begitu, yang disebut dengan multinational corporation. Begitu. Nah, sementara penduduk pribumi ini, gitu, yang dikenal dengan budaya pedalaman, itu punya skala pendapatan yang sangat rendah, gitu ya. Bisa disebut dengan menengah ke bawah. Betul. Nah, mengapa kok begitu pendapatannya sangat timpang antara oligarki dengan penduduk asli pribumi? Padahal isu tentang pembangunan itu disuarakan sedemikian rupa. Iya, dulu ada yang namanya Repelita. Betul, rencana pembangunan 5 tahun. Begitu. Ya. Ternyata toh yang menanjak secara pendapatan itu justru orang-orang dari multinational corporation. Betul. Petani-petani di desa, mereka hidupnya sangat, untuk daya belinya jauh lah, begitu. Sebutlah misalnya untuk makan dalam satu restoran besar begitu, itu harus mikir sekian kali. Beda dengan misalnya oligarki. Nah, itu juga terjadi di para nelayan. Begitu. Para nelayan itu juga mengalami hal yang sama. Mereka juga hidupnya terbatas kepada ketahanan pangan. Ketahanan, sebetulnya kan ngukur ekonomi seseorang itu hebat atau enggak itu kan 3, Pak. Itu kalau menurut saya ya. Satu, ketahanan pangan. Itu pangan mesti bagus lah, memenuhi standar gizi. Yang kedua, punya tabungan. Gitu. Yang ketiga, punya investasi. Gitu. Jika pendapatan orang itu bisa meliputi 3 hal ini, maka orang itu bisa disebut dengan orang yang hidup dalam kelayakan. Kan begitu. Pertanyaannya adalah, para petani-petani kita di Indonesia itu, apakah memenuhi 3 standar ini? Tabungan aja mungkin kecil ya. Betul. Hanya habis, biasanya kalau bercengkrama dengan para petani itu, biaya produksi hanya habis, dan untuk menyambung pada periode panen berikutnya. Dan berikutnya, mereka hanya berada di kebutuhan pangan atau kebutuhan pokok. Begitu. Maka lalu kemudian nanti pendidikan itu juga harus tambal sulam. Yang istilahnya orang Jawa itu dakon. Dakon itu gali lubang tutup lubang. Belum lagi mengenai masalah kesehatan. Nah, inilah yang terjadi di masyarakat pribumi yang kita sebut dengan orang yang mendiami di dalam 2 kultur itu tadi. Kultur pedalaman sama kultur pesisir. Begitu. Mereka hanya pada wilayah kebutuhan pokok atau kebutuhan pangan. Masuk ke tabungan, apalagi masuk ke investasi, itu masih jauh sekali untuk standar-standar seperti itu. Nah, oligarki berbeda. Begitu ya. Oligarki tidak hanya 3 hal ini. Begitu loh. Pangan jelas. Ya, mereka kalau makan pasti lebih-lebih. Bahkan lebih dari itu, clubbing aja mereka kuat gitu loh. Para oligarki ini. Yang kedua, tabungan pasti punya. Begitu. Yang ketiga, investasi pasti, mereka investor. Yang ketiga, gitu, ekspansi. Perluasan ekonomi mereka. Mereka multinational corporation itu tidak hanya punya perusahaan di dalam negara mereka, tapi juga punya perusahaan-perusahaan di luarnya. Maka cara berpikir oligarki tentang ekonomi itu berbeda dengan cara berpikir masyarakat pedalaman dan pesisir. Mereka di dalam mengembangkan ekonomi itu to expansion. Gitu ya. To expansion itu artinya tongkong kues untuk menaklukkan, bahkan untuk mengekspansi. Dari situ maka mereka punya kekuatan politik. Itu oligarki, Pak, cara berpikirnya. Jadi ekonomi para oligarki itu standarnya sangat tinggi begitu. Makanya mereka punya kekuasaan politik, walaupun mereka bukan partai politik atau politisi, tapi mereka punya kekuasaan itu. Nah, sementara masyarakat pribumi itu adalah masyarakat yang, apalagi 3 ini, 1 aja masih kekurangan. Kan begitu. Nah, masalahnya negara, gitu kan. Kehadiran negara atau kehadiran state di dalam konteks pembangunan itu,
yang disebut sebagai Indonesia ini kan sudah dikenal lama sebagai negara agraria. Betul. Kan begitu. Negara agraria di mana paling pokok itu kan ada pertanian. Kan begitu kan. Coba Anda hitunglah mulai zaman Soeharto sampai sekarang. Kita ini padi aja impor apa enggak? Kan begitu. Betul. Belum lagi ketan. Hal-hal yang terkait dengan itu bisa diproduksi di Indonesia yang seharusnya swasembada, toh ternyata juga masih impor. Betul. Gitu. Kopi aja itu ya, misalnya di era Abdurrahman Wahid itu pada waktu itu pernah sampai impor ke Brasil, begitu ya. Nah, kenapa kok begitu? Karena persoalannya adalah cara menangani sumber daya kultural di dalam membangun Indonesia ini salah berpihak, begitu kan? Betul. Salah berpihak, lebih berpihak kepada oligarki itu dalam bentuk multinational corporation, perusahaan-perusahaan besar dan seterusnya, lebih banyak ke sana, begitu. Sementara rakyat pribumi yang hanya memenuhi standar kebutuhan pokok saja, gitu. Dan apalagi nanti ada impor, ada maling-malingnya juga kan. Lalu kemudian misalnya ekspor juga ada maling-malingnya juga, begitu. Belum lagi misalnya petani itu mereka harus menghadapi tengkulak-tengkulak di pasar-pasar begitu. Itu pernah disinggung oleh Abdurrahman Wahid itu. Sampean tahu nggak harga Lombok itu yang mengendalikan di pasar Senen? Yang mengendalikan di pasar Senen itu seorang wanita buta huruf lagi. Itu mereka ini yang memainkan harga Lombok gitu. Jadi di mulut dialah harga Lombok itu tinggi atau rendah ditentukan seorang wanita tapi buta huruf pemilik lagi. Modal ini. Begitu. Itu artinya kesejahteraan di tingkat masyarakat yang sumber pedalaman tadi, sumber kultural itu tidak begitu, negara tidak begitu hadir di mereka. Nah, kemudian juga Pak, yang terkait dengan akses modal, gitu ya. Akses modal kan beda Pak, akses modal antara ke petani kita sama akses modal ke para oligarki itu, gitu loh. Akses modal ke petani itu kan dulu ada yang namanya KUD ya, Koperasi Unit Desa. Koperasi gitu. Unit Desa. Nah, Koperasi Unit Desa, pupuk juga dijual di sana, di KUD begitu. Ketika petani itu mau nanam ketika menanam lalu kemudian butuh pupuk, pupuk ditahan, gitu kan? Pupuk ditahan, lalu setelah itu nanti ketika petani itu mau menginginkan mau memupuk tanamannya, obat-obatan pestisida dan seterusnya ditahan, lalu harga dinaikkan, kan begitu kan? Ini para maling-malingnya kan begitu-begitu itu. Akibatnya untuk produksi pertanian mereka mahal. Begitu. Karena mahal maka dari produksi pertaniannya hidupnya itu juga tidak begitu semeningkat seperti para oligarki. Justru yang meningkat oligarkinya. Akses modal mudah dan seterusnya. Berarti kalau begitu ya Pak Lutfi, melihat penjelasan Pak Lutfi tentang pemikirannya Gus Dur ini, dan dengan model pembangunan itu, selama ini kalau begitu modalnya kan top down, dari atas ke bawah. Padahal kalau yang dikehendaki Gus Dur itu melihat kultur yang ada itu kan, tanpa melibatkan kultur atau melibatkan kultur yang ada, itu berarti pembangunan itu seharusnya bukan dari atas ke bawah, tetapi dari bawah ke atas begitu. Iya begitu, kan yang disebut dengan sumber daya kultural. Berarti sumber daya kultural pembangunan kita itu berarti seharusnya dari bawah itu. Iya, dari bawah itu. Sumber daya kultural kita adalah budaya pedalaman yang terdiri dari para petani itu dan budaya pesisir yang terdiri dari para nelayan itu. Jika keduanya itu negara hadir dan berpihak kepada mereka, gitu, maka kemudian pembangunan di Indonesia hingga kemudian memunculkan yang disebut dengan identitas budaya Indonesia itu ada. Tapi karena berpihak ke oligarki, maka identitas budaya kita hilang. Bisa nggak itu Pak Lutfi disebut penjajahan era baru begitu kalau begitu? Sangat begitu. Karena sangat menguntungkan pihak tertentu ya kalau begitu. Iya.
kan ada banyak istilah Pak yang disebut dengan neolib. Oh ya. Itu kan ditulis oleh Hasyim Wahid ya. Telikungan kapitalisme global dalam sejarah politik Indonesia, begitu. Multinational corporation inilah yang kemudian disebut dengan penjajahan era baru. Yang dikenal dalam istilah itu kelompok neolib gitu loh. Neoliberalisme gitu. Nah, sayangnya negara berpihak ke sana. Dan telinganya tuli untuk melihat keadaan-keadaan yang ada di dalam wilayah pribumi mereka sendiri. Betul. Berarti kultur ya, apa itu? Sumber daya kultur ini benar-benar tidak diperhatikan sama sekali dalam Repelita maupun yang lainnya atas nama pembangunan ini. Iya, justru dibuat birokrasi yang kayak sulit begitu Pak ya. Misalnya kayak KUD. Lalu kemudian misalnya juga Bulog ya. Badan Urusan Logistik itu kan juga menangani soal-soal pembelian padi. Istilahnya dalam itu lumbung lah begitu. Lumbung pangan begitu. Nah, Bulog-bulog itu kan saya enggak tahu gimana kerjanya begitu ya. Toh ternyata dari petani-petani yang ada di Indonesia itu standar hidupnya masih jauh dari apa yang kriteria 3 itu tadi. Pangan, tabungan, investasi. Gitu. Makanya kemudian itu salah satu indikator penting terkait dengan penanganan terhadap pembangunan itu bisa jadi Indonesia itu salah penanganan. Jika salah penanganan Pak, tidak menutup kemungkinan negara ini bisa kolab. Begitu ya. Dalam jangka waktu yang panjang. Dalam jangka waktu yang panjang. Dan negara-negara kolab itu banyak. Misalnya kayak Yaman itu. Yaman itu hari ini bisa dilihat itu terkait dengan Houthi sama siapa itu. Karena terlalu menuruti asing, begitu kan, yang itu di pemerintahan yang didukung asing Amerika itu adalah Sunni, begitu kan. Sementara pemerintah yang di Houthi yang melakukan kudeta terhadap Sunni itu adalah si Houthi itu, Houthi itu Syi'i, begitu. Nah, akhirnya terjadi perang saudara secara terus-menerus, begitu. Nah, karena perang saudara terus-menerus, maka kemudian penduduknya kan ekspansi kemana-mana untuk mencari hidup itu. Dan mencari kemana-mananya bukan dalam konteks ekspansi kayak oligarki, tapi menjadi ya kayak Baklawi begitu kan. Mereka ini kan eksodus dari negaranya karena sangat miskin. Betul. Kata siapa? Yaman itu negara wali. Yang benar negara miskin. Karena salah penanganan. Salah penanganan. Nah, oleh karena itu sumber daya kultural yang diungkap oleh Abdurrahman Wahid itu sebetulnya sesuatu yang patut menjadi inspirasi pembangunan ke depan. Dan jujur tidak jujur, sebetulnya kritik pada saat itu, kemudian kalau kita rasakan saat ini, akhirnya pembangunan itu berpihak pada siapa? Kan sudah terjawab sudah hasilnya. Iya, begitu. Yang kedua ini Pak Lutfi, saya mencoba menyambungkan tentang kulturalisasi versus ideologisasi agama. Seharusnya agama itu ya di era seperti itu mestinya menjadi kompas moral dalam pembangunan. Namun seringkali kalau saya mau melihat sepintas ya, kayaknya kok tidak. Justru agama seringkali untuk melegitimasi pembangunan yang seperti tadi, seolah-olah pembangunannya itu absah dengan nalar-nalar agama gitu. Begitu atau tidak itu? Iya, betul. Misalnya banyak kan dari para pengkaji agama itu ketika melihat kemiskinan, itu justru yang muncul di lesan mereka ketika menghadapi kemiskinan akut itu. Mereka dicekoi dengan aroma akhirat. Betul. Kan begitu? Iya. Jangan lupa bahwa besok yang paling miskin itu yang dihisap duluan. Maka Anda sekarang miskin itu karena memang itu takdir Tuhan. Maka nanti di akhirat akan mudah, kan begitu. Iya juga ya. Kan begitu. Iya. Dari situ mereka miskin itu menjadi tenang. Betul. Karena apa? Karena memang mereka dinina bubukkan. Inilah ya Pak yang sebetulnya agama itu candu itu sebetulnya posisinya seperti ini. Gitu loh. Betul. Jadi agama itu seperti kamera obscura. Kamera obscura itu istilahnya Karl Marx ya.
Istilah Karl Marx itu artinya agama justru tidak menuntun kepada para pemeluknya untuk melihat realitas sejati, tapi justru dikaburkan, itu obskuranya itu, dengan hal-hal yang sifatnya melalaikan realitas sejati. Yang dilalaikan realitas sejati itu kemiskinan, cara melalaikannya dengan flexing kehidupan ukhrawi. Nah, begitu, seperti surga dan seterusnya itu. Nah, lagi-lagi itu ada itu, misalnya sering kita dengar ya di beberapa forum-forum agama itu yang dikenal dengan istilah ad-dunya sijnun lil mu'minin. Oh iya. Nah, begitu. Dunia itu adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Ya, akhirnya kan punya persepsi gini, kalau mereka kaya itu ya nggak apa-apa, tetapi kita kan tidak kaya nggak apa-apa, yang penting jaminan untuk keselamatan di akhirat, terusnya begitu kan. Jadi kayak merasa menjadi makhluk pilihan Tuhan. Ya. Di mana kemiskinan ini seperti satu investasi yang itu akan diambil keuntungannya besok di hidup setelah kematian. Betul. Nah, itu menurut saya kamera obscura itu. Begitu ya, kamera obscura. Lalu kemudian juga banyak agamawan-agamawan yang justru di dalam konteks itu hadir memperrumit terkait dengan persoalan upacara-upacara agama. Yang itu menurut saya tidak perlu. Misalnya seperti fikih gitu ya. Fikih itu kan banyak mengatur urusan-urusan upacara agama gitu ya, ritual keagamaan ya. Misalnya jika Anda di suatu desa berjamaah di masjid, seorang imam itu Fatihahnya tidak fasih, maka kemudian itu layak untuk diganti, kendati penggantinya itu masih muda tapi fasih, begitu. Maka kemudian ketika ke masjid melihat yang enggak fasih, konsentrasinya ke sana, gitu. Nah, ada lagi misalnya apa lagi ya, terkait dengan soal harus tawasulan atau tidak. Gitu. Jadi dunianya itu seolah-olah dunia ukhrawiyat. Ini loh, kamu ini fit dunia. Gitu ya. Doa kamu kan Robbana atina fid dunya hasanah. Dunia yang baik itu adalah dunia, begitu kan? Di mana realitas sejati itu yang ada seperti kita diskusikan tadi, itu harus dicermati. Dan selain dicermati juga ditangani secara benar. Sehingga negara ini tidak salah kelola, begitu loh. Tidak justru malah flexing ukhrawiyat. Jika agama hadir di dalam konteks kemiskinan itu seperti itu, maka itu agama akan jatuh menjadi agama candi. Seperti istilahnya Karl Marx. Walaupun itu muslim. Gitu kan. Walaupun itu muslim. Di sini makanya kemudian peran agama terkait dengan masyarakat yang sedang seperti itu patut untuk kemudian menjadi perhatian ulang. Betul. Jangan soal hanya melulu seperti ukhrawiyat dan pahala-pahala serta flexing kehidupan pasca kematian, walaupun itu penting. Siapa sih orang yang nggak mau selamat dunia besok di akhirat gitu? Itu iya betul. Cuman persoalannya adalah kehidupan di dunia ini kan harus dimanage dengan baik. Ini persoalannya persoalan negara, Pak. Betul. Begitu. Kalau Anda abai terhadap hal seperti ini, bagaimana kita ini negara Indonesia mau berkompetisi seperti Amerika, seperti Rusia? Negara sana saja sudah mikir nuklir, sudah mikir kapal induk, sudah mikir terbang ke bulan, sudah mikir satelit, begitu ya. Anda masih mikir persoalan Anda ini mazhabnya apa? Pakai ruqyah atau pakai hisab? Puasanya gitu kapan? Puasanya kapan? Lalu imamnya baca Fatihahnya fasih apa tidak? Nah, dalam konteks seperti itu, maka kemudian walaupun itu oke lah begitu, cuman porsinya diperkecil lah. Agama dipakai untuk melihat realitas sejati, lalu kemudian berperan di dalam berkontribusi terhadap penanganan persoalan-persoalan itu. Itulah yang disebut oleh Adnan Wahid sebagai religiusitas. Gitu. Jadi orang beragama itu belum tentu religius, Pak. Begitu. Orang yang beragama
yang agamanya itu religius, dia itu religius, adalah agama yang mana agama itu tidak menjadikan pemeluknya itu mengidap penyakit kamera obscura. Nah, begitu. Iya. Begitu. Nah, ini kan kalau mengidap penyakit kamera obscura kan bahaya juga. Justru Anda kontributor terhadap keterbelakangan, gitu loh. Kontributor terhadap kemunduran Indonesia ini, gitu loh. Yang seharusnya ini menjadi perhatian utama seluruh warga negara, baik itu agamawan, politisi, negarawan, akademisi dan seterusnya. Jangan sampai kehadiran agama itu justru meninabobokan soal keterbelakangan dengan argumen ad-dunya sijnul lil mukminin. Oke. Berarti sebetulnya kalau mengambil spiritnya Abdurrahman Wahid, sebetulnya agama sebetulnya bisa ya berperan dalam pembangunan itu, Pak Lutfi? Bisa, Pak, gitu. Bisa. Misalnya begini ya, kita mengambil contoh kehidupan Islam awal. Saya menyebut Islam awal itu Islam masa kenabian. Misalnya begitu ya. Islam masa kenabian ini coba yang dipikir Nabi Muhammad. Ketika tiba di Madinah gitu. Apakah Nabi Muhammad yang ingin diajarkan pertama kali itu soal ibadah? Kan tidak. Yang dilakukan Nabi Muhammad pertama kali itu adalah mu'akhoh. Mempersaudarakan itu bukan salaman kamu saudara saya. Iya. Nah itu yang sering ditafsiri atau salah pahami. Bukan. Mu'akhoh itu persoalan perut, Pak. Gitu. Mu'akhoh itu persoalan perut. Ilustrasinya begini. Orang muhajirin itu kan hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya kan? Orang hijrah itu pertanyaannya begini, ketika mereka tiba di Madinah, mereka punya pekerjaan apa tidak? Tidak, pendatang. Jelas, tidak punya kan? Kalau tidak punya pekerjaan, berarti kan tidak punya penghasilan. Karena tidak punya penghasilan, ini nanti diajak ngomong agama nutut apa tidak? Kan jelas tidak nutut, Pak. Karena perut ini pokok. Gitu. Anda kalau lapar, sementara agamawan, Anda bisa menjual agama, Pak. Begitu. Hanya untuk urusan perut. Begitu. Maka yang dilakukan Nabi Muhammad adalah mu'akhoh. Mempersaudarakan dalam bentuk kan gimana itu kalimatnya itu? Ta'akhu fillahi akhwaini. Begitu ya. Nabi Muhammad mempersaudarakan orang-orang Madinah itu dua saudara. Begitu loh. Itu ada 75 muhajirin yang dari Mekah itu. Itu karena 75 maka kemudian masing-masing muhajirin dipersaudarakan dengan Ansor. Kenapa kok dengan Ansor? Karena orang Ansor ini pemilik tanah. Ya kan? Karena pemilik tanah, asumsinya atau harapannya dengan mempersaudarakan itu muhajirin yang mereka hijrah dari Mekah itu bekerja di tanah orang-orang pribumi. Nah, kan begitu. Lah Ansor ini kan punya kebun kurma, kan? Dan macam-macam yang ada di Madinah itu. Nah, bekerja itu artinya orang muhajirin ini bekerja di tanahnya Ansor. Nah, sehingga urusan perut ini selesai. Itu yang dilakukan, Pak. Jangan dikira ke sana itu lalu nanti di surga itu ada bidadari. Begitu ya? Enggak. Ini Al-Baqarah belum turun. Akhwah ini dulu. Gitu ya. Mu'akhoh itu dulu. Baru kemudian setelah Piagam Madinah dibuat, turunlah yang namanya Al-Baqarah itu. Surah yang pertama turun di Madinah. Coba dilakukan seperti itu. Kan fit dunia dulu. Begitu loh. Nah ini kan aneh di Indonesia ini. Kemunculan agama dalam konteks Indonesia begitu justru dipameri, diflexing dengan soal-soal ad-dunya sijnul lil mukminin. Kan aneh, Pak. Gitu loh. Sangat aneh, gitu loh. Dunia ini harus dimanage. Kalau tidak, Anda kalah dengan negara-negara yang sudah maju-maju itu. Betul. Nah, begitu. Lalu kemudian kita mungkin bertanya begini nih.
ada nggak negara-negara yang mengembangkan industri itu industri pertanian? Nah, gitu misalnya, gitu. Banyak, Pak. Australia misalnya. Oh iya, Australia. Australia negara itu yang maju. Itu negara maju kan? Iya, negara gitu. maju. Negara maju. Pembangunannya pada apa? Pada pertanian, Pak. Yeah. Jadi industrinya industri pertanian. Gitu ya. Ada gembala-gembala apa ini istilahnya itu ya apa ini pemelihara ternak. Ya, peternak petani. Kemudian ada yang namanya Thailand. Thailand itu kan Anda bisa lihat di TikTok lah, pisang-pisang dan seterusnya, sehingga mereka mampu ekspor. Lalu kemudian ada lagi misalnya itu padi dikembangkan juga di wilayah Taiwan kalau nggak salah. Kalau salah dicek aja lah gitu. Tapi dikembangkan di sana itu soal padi. Nah, industrialisasi itu sebetulnya bukan hal yang buruk. Cuman yang diindustrialisasi apa dulu? Betul. Kalau industrialisasi pertanian seperti keberpihakan pembangunan Indonesia pada soal-soal seperti itu, soal sumber daya kultural itu bagus begitu. Betul. Tapi problemnya Anda bisa lihat sendiri, gitu loh. Gimana kehadiran negara di dalam konteks para petani itu? Betul. Kalau memang negara hadir, mengapa petani-petani di Indonesia itu tidak memenuhi 3 standar itu? Betul. Pangan, tabungan, investasi. Gitu. Padahal kalau melihat beberapa negara yang dicontohkan, pisang, pertanian, dan seterusnya, itu kan sebetulnya sumber daya kultural yang dimiliki oleh orang Indonesia. Orang Indonesia, begitu. Iya. Padahal ya Pak Lutfi, di sisi lain ya, kalau kita melihat masyarakat-masyarakat yang terbagi menjadi 2 tadi, masyarakat pedalaman sama masyarakat pesisir. Itu kalau kita lihat ya secara psikologi pasti pekerja keras. Yang kedua semangatnya tinggi. Di sisi lain ada budaya nrimo ing panduk. Karena mungkin mau berontak sama siapa gitu kan. Gitu. Tetapi anehnya ya dengan modal yang begitu kuat kan kemudian kan tidak mendapatkan perhatian yang lebih dari negara. Akhirnya karena tidak mendapatkan perhatian yang lebih dari negara itu, modal itu tidak terasa digunakan untuk membangun begitu kan. Iya, Pak. Akhirnya bergeser juga kan, seolah-olah bahwa yang dinamakan modernitas itu, larinya ke sini kan, modernitas itu seolah-olah kalau bekerja di perkantoran tingkat tinggi, kalau hidup di perumahan elit. Akhirnya nanti kan negara mengajukan pembangunan yang pro terhadap gaya hidup modernitas ini kan. Padahal pro modernitas ini yang didukung adalah korporasi untuk mengembangkan ini, tidak masyarakat yang kelas bawah tadi. Iya, betul. Begitu tidak logikanya? Iya, betul begitu. Jadi ada dakwah. Betul. Ada dakwah tentang gaya hidup. Nah, gitu loh. Modernitas atau modernisasi itu. Dakwah gaya hidup yang disebut dengan style modern. Begitu ya, hidup dengan style modern itu dicontohkan oleh Abdurrahman Wahid itu dulu ya, itu minyaknya pakai bris. Gitu. Oh iya. Minyaknya pakai bris, pakai jas, lalu kemudian pakai dasi, lalu kemudian hidup di gedung-gedung yang tinggi dengan pekerjaan yang mentereng-mentereng begitu, mobilnya bagus-bagus begitu. Itu soalnya dakwah tentang gaya hidup ideal itu seperti itu. Nah, Abdurrahman Wahid berbeda gitu loh. Dia mencontohkan sebagai bakul kelontong. Nah, itu ya. Bakul kelontong yang mereka ini punya etos kerja, keberanian untuk membuka usaha baru. Betul. Lalu kemudian dengan gaya hidup yang sederhana, gitu kan. Itu kan sebetulnya culture Indonesian asli. Betul. Begitu loh. Kenapa Anda percaya kepada dakwah hidup style gaya rambut berminyak, baju pakai dasi, lalu kemudian pakai jas dan seterusnya itu? Karena di balik itu, yang namanya wacana pembangunan Indonesia itu memang wacana pembangunan yang berpihak kepada oligarki itu. Dan korporasi. Dan korporasi itu. Sementara yang punya gaya hidup style sederhana, seperti bakul kelontong itu dianggap sebagai masyarakat yang kurang zamani. Begitu. Sehingga orang Indonesia tidak mau seperti itu. Orientasinya maunya
pakai dasi, pakai jas, minyak pakai bris, gitu kan. Pakai mobil yang mewah dan iya itu memang bagus. Betul. Tapi apakah itu sumber daya kultural? Betul. Nah, begitu. Artinya dengan begitu, kalau pemerintah dan negara ini hadir, kemudian sadar, kan akan terjadi yang namanya, kalau saya sebut perpindahan skala prioritas. Bukan yang pro terhadap korporasi yang tadi, tetapi prioritasnya adalah pertumbuhan di tingkat kultural, kan begitu? Iya, betul. Di tingkat kultural yang itu memang cara hidup masyarakat Indonesia asli. Dan mempengaruhi pola perilaku kehidupan di dalam masyarakat. Iya, betul. Lalu kemudian begini lagi Pak Bowo. Oke. Apakah misalnya ketika berpihak kepada sumber daya kultural itu harus menolak investor? Nah, begitu Mas. Kan begitu. Pertanyaannya, ya. Harus menolak multinational corporation. Ya. Gitu. Jawabannya tidak. Tidak ya. Begitu. Ilustrasinya, logikanya bagaimana? Kalau menolak multinational corporation begitu untuk masuk di dalam konteks Indonesia, Anda akan diboikot juga, Pak. Ya. Gitu loh. Karena negara Indonesia ini pasti membutuhkan investasi tetap ya. Pasti investor itu kan logikanya 4. Ya. Tadi pangan, tabungan, lalu investasi, ekspansi. Mereka juga butuh ekspansi. Ya, betul. Nah, ketika misalnya kehadiran investor di Indonesia itu misalnya tidak bisa ditolak, ya diterima, cuman dalam konteks industrialisasi pertanian, gitu loh. Yang mengikuti itu kita yang mendesain, ya kita yang mendesain dalam desain mereka. Begitu. Kalau kita dalam desain mereka, itu saya teringat oleh kata-kata teman saya itu, kalah Anda. Oke. Begitu. Jadi harus ikut desain kita lah. Gitu. Dengan cara industrialisasi pertanian. Saya kira dengan cara seperti itu Indonesia itu bisa mempunyai identitas nasional. Identitasnya apa? Ya pedalaman sama pesisir itu. Betul. Maka kemudian ketika ingin membangun, ya 2 hal itu sebagai sumber daya pembangunan. Itu menurut Abdurrahman Wahid di dalam artikelnya berjudul Sumber Daya Kultural dan Pembangunan Kita. Itulah Pak Bowo. Terima kasih. Mungkin cukup Pak Lutfi ya tema ini ya. Ada yang kurang? Ada lagi begitu. Cuman begini Pak. Ya. Menghadirkan atau menerima kehadiran investor di Indonesia itu ya agar mereka support terhadap sumber daya kultural. Itu perlu kepastian hukum. Gitu lah. Jadi perlu kepastian hukum ini, investor tidak akan ke sini Pak kalau tidak punya kepastian hukum negara Indonesia. Jaminan hukum yang jelas ya. Masalahnya adalah apakah hukum di Indonesia itu bisa dipastikan atau punya kepastian begitu. Apakah kehidupan hukum di Indonesia ini tidak dimonopoli oleh kekuatan elit? Nah, itu masalahnya. Apakah hukum Indonesia ini tajam ke bawah, tumpul ke atas? Iya, sepintas kalau sekarang yang dirasakan. Jika misalnya tidak punya kepastian hukum, gitu ya, kehadiran mereka di dalam konteks pengembangan industrialisasi terkait dengan sumber daya kultural, that is impossible. Betul. Makanya kemudian gerakan yang disebut oleh Abdurrahman Wahid dulu kan membentuk yang namanya Forum Demokrasi. Ingat nggak? Iya. Abdurrahman Wahid membentuk Forum Demokrasi. Dia masuk Fordem itu, dia bentuk itu ketika Abdurrahman Wahid setelah terpilih Muktamar 84, kalau nggak salah. Dia membentuk yang namanya Forum Demokrasi itu. Mengapa? Karena kepastian hukum terkait dengan sumber daya kultural ini jika tidak dikawal begitu terkait dengan kepastian hukum, itu pasti yang namanya pembangunan itu juga tidak akan terjadi karena membangun itu butuh kepastian hukum, Pak. Iya kan? Kepastian hukum, betul. Butuh kepastian hukum. Nah, sementara di Indonesia itu koruptornya banyak, begitu kan? Makanya ketika dulu membubarkan apa itu ya, Kementerian Penerangan, kalau nggak salah. Kenapa kalau dibubar?
karena terlalu banyak tikusnya begitu. Loh, bahkan kan sering kritik kan DPR seperti taman kanak-kanak dan seterusnya, itu kan konten-konten yang disebutkan oleh Abdurrahman Wahid itu. Iya. Loh, itu kan ada DPR. DPR itu kan sebagai syarat demokrasi begitu. Enggak juga begitu, karena mereka tidak menyuarakan suara sumber daya kultural, betul. Mereka menyuarakan justru menjadi agen kepentingan, agen kepentingan oligarki untuk mengabsahkan, betul, undang-undang tertentu yang itu berpihak kepada pembangunan di tingkat elit itu, betul, para oligarki itu. Disinilah makanya kemudian rakyat itu dibiarkan tanpa pertahanan. Nah, karena lelah untuk bertahan selama bertahun-tahun selama hidup di wilayah Orde Baru itu, maka muncullah satu bentuk kayak keacuhan ya. Makanya akhirnya nerimo ing pandung. Lalu kemudian tidak diciptakan tapi tiba-tiba kayak udahlah gitu ya. Ya udahlah begitulah. Anehnya ini agama hadir di sana dalam konteks kamera obscura tadi, kan lebih kacau. Betul. Justru yang harusnya terjadi itu menguatkan mereka untuk dikawal secara hukum dan seterusnya ya, agar yang namanya kehidupan kultural itu bisa subur begitu. Nah, disitulah pentingnya kepastian hukum yang itu salah satu menjadi visi utama ketika Abdurrahman Wahid menyusun membentuk yang namanya Forum Demokrasi. Nah, begitu. Jadi memahami pemikiran Abdurrahman Wahid itu kompleks, Pak. Betul. Gitu ya? Dan ini sebetulnya sangat nyambung dengan tema sebelumnya ya, Pak Lutfi. Kebudayaan itu. Kebudayaan. Itulah makanya kemudian satu tulisan Abdurrahman Wahid yang ada di beberapa buku gitu ya, baik buku yang ditulis Islamku Islam Anda Islam kita, atau Pergulatan Agama dan Negara, atau Tuhan Tidak Perlu Dibela, artikel per artikel dari tulisan Abdurrahman Wahid itu sebetulnya antara satu dengan yang lain itu satu tubuh. Betul. Saling berkaitan, menunjukkan bahwa orangnya konsisten dalam pembelaan. Gitu. Itu berkait misalnya nanti kita ngomong sumber daya kultural ya, itu masih nyambung dengan negara dan kebudayaan. Itu juga nanti masih nyambung dengan pedang Gideon. Nah, begitu. Itu nanti juga masih nyambung dengan iman dan iman dan kebudayaan. Itu juga masih nyambung. Jadi Tuhan tidak perlu dibela, masih nyambung. Jadi artikel yang ditulis Abdurrahman Wahid yang tersebar dalam berbagai tulisan itu satu sama lain itu saling tersambung. Jadi sebetulnya dan itu spiritnya hampir sama atau sama. Spiritnya sama. Sama ya. Cuman Abdurrahman Wahid tidak menulis gaya buku yang tebal-tebal begitu. Betul. Ya, karena itu pembacanya membutuhkan pencernaan yang mencernanya cukup rumit gitu. Betul. Dikit begitu, tapi sebetulnya itu satu tubuh jika disusun menjadi satu kesatuan artikelnya. Oke. Nah, saya kira begitu yang bisa saya jelaskan terkait dengan Abdurrahman Wahid dalam tema sumber daya kultural dan pembangunan kita. Oke. Terima kasih Pak Lutfi, mudah-mudahan mencerahkan dan mudah-mudahan kita dan semuanya pemirsa bisa mengambil spiritnya. Ada kata-kata penutup Pak Lutfi untuk pertemuan ini? Ya, ada Pak. Banyak negara-negara yang mengembangkan industri pertanian menjadi negara maju. Salah satunya untuk menyebutnya adalah Australia. Maka jika arah pembangunan di Indonesia itu masih belum jelas dan belum berpihak kepada kultur asli pribumi, maka bisa jadi pembangunan di Indonesia itu salah penanganan. Betul. Dan jika salah penanganan, maka bahayanya adalah negara ini kolap. Begitu. Oke. Saya kira itu sebagai closing. Terima kasih Pak Lutfi. Mudah-mudahan ketika negara mengajak kita semuanya untuk berpartisipasi, seolah-olah tidak ajakan yang semu, tetapi ajakan yang
mendasar dan menggunakan tadi sumber daya kultural sebagai arah pembangunannya, sehingga dengan begitu memelihara manusia Indonesia yang bermartabat. Ya, saya ganti bertanya ke Anda. Oke. Dari diskusi saya ini. Oke. Diskusi kita ya. Iya. Saya jadi duduk kalau ditanya. Biasanya kan tanya. Gitu. PBNU sekarang bagaimana? Dalam arah pembangunannya atau apanya? Abdurrahman Wahid kan lahir dari sana. Ya. Dari NU ya. Ya. Nggak ada yang meragukan Gus Dur itu Nahdlatul Ulama. Iya. Dan juga salah satu tokoh yang pernah memimpin NU juga. Iya. Begitu kan. Iya. Pemimpin-pemimpin NU sekarang yang ada di PBNU gimana? Kayaknya. Apakah secara frame itu melanjutkan apa yang menjadi gagasan Wahid? Iya. Ataukah sebetulnya discontinuity putus sama sekali? Kayaknya kok discontinuity Wali Fadli. Ada kan pro dan seterusnya malah justru pro corporation tadi. Sepintas itu. Tanya lagi, gimana PBNU sebelumnya? Masa Said Akil, masa Hasyim Muzadi, kira-kira menginspirasi nggak pemikiran Abdurrahman Wahid ke mereka? Iya, dalam hal ritualis. Kok kayaknya enggak ya? Iya, begitu. Kayaknya kalau arah pembangunan dan seterusnya ini tertangkap, mestinya yang disuarakan oleh mereka pasca Abdurrahman Wahid, mestinya kan berjalan seiringan. Namun dilihat dan sepintas, spiritnya kok kayaknya tidak. Begitu. Padahal basis massa dari Nahdlatul Ulama itu petani. Betul. Iya kan? Iya, betul. Tapi anehnya kayaknya basis massa itu apa iya ya kesan saya ya? Hanya digunakan dalam momen-momen pemilu. Oke. Betul. Benar sih? Betul. Kalau itu karena kadang-kadang kalau kita di bawah ya, kadang-kadang nanti ada ajakan tertentu dan seterusnya. Pas kayak itu ya dilupakan begitu saja. Ya? Iya. Begitu. Ya, jadi warga NU seharusnya mencerna itu untuk melakukan autokritik. Betul. Terhadap organisasi besarnya sendiri. Dan autokritik itu tidak selalu negatif. Kan karena dalam rangka itu menjaga martabat kemanusiaan itu kalau ada autokritik gimana? Iya. Ingat saya dulu banyak lah orang-orang di NU itu yang dulu ketika Abdurrahman Wahid menjadi presiden menjadi juru bicaranya. Oh iya ya? Iya kan? Orang-orang dekat misalnya. Orang-orang dekat itu. Tapi masalahnya menjadi juru bicara itu ketika dia sekarang menjadi PBNU menjadi terinspirasi enggak? Lah itu masalahnya Pak Lutfi. Iya, itu marilah kita pikir masing-masing, tidak usah dijawab daripada kontroversi. Iya betul, daripada kontroversi. Atau kapan-kapan kalau menarik kita diskusikan bersama-sama. Dan pihak yang di apa ya? Pihak yang ketiga ya, gitu yang ketiga, yang PBNU atau apalah nanti kita bisa diskusi bareng gitu. Bareng. Biar tidak dusta di antara. Terima kasih. Oke. Selamat malam pemirsa yang beriman. Sampai jumpa esok. Selamat malam.